Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Amalia Puspita dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta, semester 4 dengan NIM 1910105024. Di sini saya akan melakukan satuan acara penyuluhan mengenai kelas ibu hamil pertemuan pertama. Untuk sasarannya yaitu pada ibu hamil. Tujuan umumnya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan ibu agar memahami apa itu kehamilan dan bentuk tubuh apa saja yang akan berubah, kemudian keluhan apa saja yang akan ibu alami selama di masa kehamilan. Kemudian ada tujuan khususnya yaitu untuk bagi pengalaman mengenai kehamilan. Kemudian waktu yang akan saya gunakan yaitu sekitar 10 hingga 30 menit. Apa sih itu kelas ibu hamil? Jadi kelas ibu hamil merupakan sarana kelompok belajar mengenai kesehatan ibu. Kemudian tujuannya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para ibu hamil tentang kehamilan, persalinan, perawatan nifas, dan perawatan bayi baru lahir menggunakan buku KIA. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan ibu dan janin. Yang pertama, gizi ibu hamil. Kemudian yang kedua, status imunisasi ibu hamil. Yang ketiga, penyakit menular. Keempat, penyakit tidak menular. Dan kejiwaan ibu. Oleh karena itu, ibu hamil dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan secara rutin minimal 4 kali selama kehamilan, yaitu 3 bulan pertama 1 kali, 3 bulan kedua 2 kali, kemudian 3 bulan terakhir 2 kali. Apa itu kehamilan? Kehamilan adalah masa di mana terdapat janin di rahim seorang perempuan. Masa kehamilan didahului oleh terjadinya pembuahan, di mana bertemunya sel sperma laki-laki dengan sel telur yang dihasilkan oleh indung telur. Setelah pembuahan terbentuklah sebuah kehidupan baru, yang dimana terdapat janin di dalam rahim ibu. Kemudian kehamilan normal lamanya 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari yang dihitung dari hari pertama haid terakhir atau HPHT. Kehamilan dibagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama 12 minggu hingga 12 minggu atau 3 bulan. Kemudian untuk trimester kedua dari 12 minggu sampai 24 minggu atau dari 3 bulan sampai 6 bulan. Kemudian untuk trimester ketiga yaitu 24 minggu sampai 36 minggu atau 6 sampai 9 bulan. Apa saja tanda-tanda kehamilan yang sering dialami oleh ibu hamil? Yang pertama yaitu terlambat haid, kemudian terdapatnya mual muntah, kemudian perubahan pada payudara, dan selalu buang air kecil di pagi hari. Banyak sekali ibu-ibu hamil yang sering terdapat keluhan. Di sini mungkin saya akan membahas sedikit apa saja sih keluhan yang sering dirasakan dan bagaimana cara mengatasinya. Keluhan yang dapat dirasakan oleh ibu hamil terutamanya di trimester pertama. Keluhan yang dapat dirasakan ibu hamil yang sering dirasakan yaitu terdapatnya mual dan muntah, kemudian adanya pusing dan lemas. Itu semua keluhan itu semua sering terjadi di pagi hari. Tentunya di hamil muda, mual muntah sering akan dirasakan oleh ibu hamil. Tetapi ada juga ibu hamil di usia muda tidak merasakan mual muntah. Jadi setiap ibu hamil itu beda keluhannya. Misalkan ibu hamil A sering mual muntah di awal kehamilan, mungkin di ibu hamil yang B ini tidak merasakan adanya mual muntah. Jadi setiap ibu hamil itu memiliki keluhan yang berbeda-beda. Banyak sekali ibu hamil di awal kehamilan sering mual muntah. Akibatnya
terjadinya perubahan hormon di dalam tubuh ibu. Di awal kehamilan di usia 3 bulan ke bawah mungkin akan sering mual dan muntah, tetapi di usia akan 4 bulan nanti mual muntah akan berhenti dengan sendirinya. Nah, tadi keluhan yang sering dirasakan oleh ibu hamil di usia muda. Kemudian ada juga keluhan yang sering dirasakan oleh ibu hamil usia hamil tua. Keluhan yang sering dirasakan mungkin nanti adanya keputihan, kemudian sakit pinggang, kram kaki, dan terdapatnya wasir atau ambeien. Tetapi tidak semua ibu hamil di usia tua tidak mengalami wasir. Jadi ada beberapa saja yang mengalami ambeien atau wasir. Bagaimana cara mengatasinya? Untuk yang pertama yaitu keputihan. Selama kehamilan, keputihan akan bertambah banyak. Jika ibu hamil mengalami keputihan dan tidak adanya rasa gatal atau tercium bau, ibu tidak usah khawatir. Kemudian ada beberapa juga ibu hamil yang mengalami keputihan yang adanya gatal, terasa gatal, mungkin bau itu jarang ya, jadi gatal saja. Untuk cara mengatasinya yaitu ibu hamil sering minum air putih, kemudian saat akan buang air kecil, ceboknya menggunakan air hangat. Mungkin itu cara mengatasi untuk keputihan di masa kehamilan. Kemudian yang kedua yaitu nyeri pinggang. Banyak juga ibu hamil yang keluhannya sering dirasakan, apalagi di usia tua kehamilannya, sering dirasakan yaitu nyeri pinggang. Nyeri pinggang yaitu karena adanya faktor janin atau semakin membesar janin di dalam tubuh kita atau di dalam tubuh ibu, tubuh ibu akan merasa condong ke depan, jadi akan sedikit nyeri pinggang. Bagaimana cara mengatasi nyeri pinggang? Yaitu yang pertama, ibu sering berolahraga atau melakukan senam hamil. Kemudian ibu selalu berjalan kaki selama 1 jam. Kemudian ibu diusahakan saat akan tidur, ibu posisinya miring kiri. Kemudian ketika ibu berdiri, diusahakan tubuh ibu tegak. Kemudian ibu hamil tidak boleh terlalu lama untuk berdiri. Kemudian ibu hamil juga tidak boleh terlalu lama duduk. Jika ibu duduk, sikap badan ibu selalu tegap. Kemudian kasih ganjalan kepada punggung ibu menggunakan bantal yang empuk. Kemudian yang kedua yaitu kram kaki. Kram kaki sering dirasakan di triwulan kedua, di mana bentuk gangguan otot betis dan otot telapak kaki. Kram kaki akan dialami atau dirasakan saat malam hari, sekitar 1-2 menit. Bagaimana cara mengatasi kram kaki pada kehamilan? Cara mengatasinya yaitu ibu sering mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium seperti susu dan sayuran. Kemudian yang kedua, melakukan senam hamil secara teratur. Tujuannya yaitu untuk memperlancar aliran darah di dalam tubuh. Ada beberapa ibu hamil yang sering bertanya kepada bidan ataupun dokter, senam hamil itu bisa dilakukan di usia kandungan berapa minggu, seperti itu. Senam hamil bisa dilakukan di usia 20 minggu ke atas atau 5 bulan ke atas. Kemudian cara mengatasi kram kaki juga yaitu bisa ibu meminta suaminya untuk memijatkan kakinya secara perlahan dengan kaki diluruskan. Itu bisa merilekskan ibu dan mengurangi rasa kram di kaki ibu. Kemudian yang ketiga yaitu wasir atau ambeien. Wasir atau ambeien yaitu di mana
terjadinya pembengkakan atau peradangan yang terjadi di pembuluh darah atau vena yang terjadi di sekitar dubur atau anus. Kemudian bagaimana cara mengatasi ambeien atau wasir? Ibu disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang berserat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, pokoknya makanan-makanan yang mengandung serat. Dan anjurkan ibu untuk banyak minum air putih, paling banyak 2 liter per hari. Sarankan ibu untuk lakukan olahraga ringan seperti jalan kaki, itu bisa membantu otot-otot pencernaan untuk menekan sisa-sisa makanan di dalam tubuh kita atau di dalam tubuh ibu hamil. Apa saja sih perubahan fisik pada ibu hamil yang akan dialami? Yang pertama itu berat badan. Tentunya berat badan akan meningkat di usia, ditambahnya usia kehamilan. Yang pertama yaitu peningkatan berat badan. Karena adanya pembesaran rahim di dalam tubuh kita, jadi tubuh kita akan meningkat atau bertambah berat badannya. Kemudian untuk peningkatan berat badan di trimester pertama yaitu 1,5 sampai 2 kg. Kemudian untuk di trimester kedua yaitu 4 sampai 6 kg dan di trimester ketiga yaitu 6 sampai 8 kg. Bertambahnya berat badan yang normal yaitu 11 hingga 16 kg. Jadi wajar untuk peningkatan berat badan di masa kehamilan itu ya Bu. Jadi para ibu hamil tidak usah khawatir karena itu bisa membantu pertumbuhan janin di dalam rahim ibu. Kemudian yang kedua yaitu perubahan kulit. Karena adanya kelebihan pigmen pada tempat tertentu. Mungkin sering terjadi pada pipi, kemudian perut, payudara. Jadi ibu tidak usah khawatir untuk perubahan kulit, sering terjadi pada ibu hamil juga. Itu normal karena adanya peningkatan hormon yang terjadi pada ibu hamil. Kemudian perubahan emosi apa saja yang akan terjadi pada masa kehamilan? Yang pertama yaitu ibu hamil sering mengalami sedih, terus adanya sensitif, sering marah, kemudian sering sedih. Itu karena terjadinya perubahan emosi karena bawaan dari bayi atau dari janin di dalam tubuh kita. Jadi diusahakan ibu hamil tidak boleh sedih, kemudian tidak boleh marah, pokoknya ibu hamil itu harus selalu bahagia. Jadi untuk para suami, bahagiakanlah para istrimu. Jadi banyak yang bilang kalau misalkan di masa kehamilan hormon ibu pun akan sering meningkat, dimana dari mulai emosi itu mungkin akan terjadi. Jadi para suami harus sabar untuk memberikan dukungan, terus berikan cinta dan kasih sayang pada istrinya. Jadi kondisi emosi yang sering terjadi pada ibu hamil mungkin harus adanya dukungan dari suami ataupun dari keluarga. Kemudian apa saja pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh ibu hamil? Yang pertama yaitu saat melakukan pemeriksaan ibu akan ditimbang berat badannya, kemudian akan ditensi tekanan darahnya, kemudian untuk tinggi badannya, lingkar lengan atas, kemudian tinggi fundus uteri, kemudian detak jantung janin. Yang pemeriksaan
kemudian pemeriksaan laboratorium yaitu meliputi Hb, hemoglobin, kemudian HbSAg. Kemudian setiap pemeriksaan ibu hamil akan diberikan obat tambah darah atau FE. Dan ibu hamil diwajibkan untuk melakukan imunisasi tetanus toksoid atau imunisasi TT. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai satuan acara penyuluhan pada hari ini mengenai pelaksanaan kelas ibu hamil di pertemuan pertama. Mohon maaf apabila ada kesalahan saat saya memaparkan materinya. Jika ada pertanyaan silahkan untuk bertanya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.